Shalom sobat dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu respon kegeraman dari Nyai Dewi Tanjung terkait dengan kejadian penembakan yang kita dengarkan beritanya beberapa waktu yang lalu. Ya, Brigadir J meninggal dunia karena ditembak oleh Brada E. Nah, seperti apa kegeraman dari Nyai Dewi Tanjung? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Kemunculan Nyai kali ini masih ingin membahas tentang kasus yang aneh dan janggal sekali yang saat ini hangat-hangatnya di negara kita. Kasus penembakan saudara J yang dilakukan oleh Barada E, ajudan Kadif Propam Mabes Polri. Cukup aneh sekali memang kasus ini ya. Kalau memang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada istri Kadif Propam, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kan ada hukumnya, apalagi istri seorang jenderal dicemek-cemek, dilecehkan, pasti bisa dilaporkan, ya kan? Kenapa harus ditembak? Kan tanda kutip sekali, aneh bin nyata. Ya. Lalu Nyai juga baru tahu ternyata kasus itu setelah 3 hari kejadian baru dilaporkan ke polisi. Katanya libur. Emang ada ya di negara kita ini tertulis pasal atau peraturan di saat libur dilarang melapor? Kayaknya nggak ada deh. Libur lebaran aja kalau ada tindak kejahatan ya dilaporin pasti diterima oleh polisi. Apalagi seorang jenderal Mabes Polri bintang 2, istrinya dilecehkan. Dalam kondisi apapun akan diterima laporannya. Kenapa harus nunggu 3 hari alasannya libur? Nggak masuk akal, Pak. Apa memang ini senarionya kurang matang, makanya belajar sama Nyai kalau mau bikin senario ya. Nah, lalu cukup banyak kejanggalan. Handphone si korban nggak ada. Ya, handphonenya hilang, tiba-tiba hilang. Itu data pribadinya ada di situ loh. Dan itu nggak boleh ada yang mengambil. Tapi ya namanya orang yang sudah ketutup dengan api cemburu atau api kemarahan, api dendam kesumat, ya apa aja bisa dilakukan, ya kan? Nah, ini jangan sampai nih ilmu batinnya muncul jadi semua kekuak-kekuak sendiri gitu. Lalu katanya keluarga korban di saat peti mati itu datang, tiba di rumah duka, itu tidak boleh dibuka. Emang kenapa nggak boleh dibuka? Emang udah busuk? Emang udah bau? Itu haknya keluarga dong, berikan mereka kesempatan untuk melihat terakhir kalinya mayat tersebut. Kenapa dihalang-halangi dan dilarang-larang? Ada apa? Ya mungkin si keluarga ingin melihat apakah memang ada ini tembakannya di depan, belakang, apa di mana, atau di jidat. Ya kan kita nggak tahu. Apalagi katanya yang nembak ini seorang angjitu ahlinya. Tapi memang masa iya sih ajudan dikasih peluru tajam di senjatanya? Itu kayaknya nggak masuk akal juga ya. Tapi nggak tahu, mungkin beda kali ya ajudan dan supirnya Kadif Propam mungkin harus kasih senjata api yang berpeluru tajam gitu loh ya. Itu beda kan, ada spesial ini kali ya. Nah, lalu kalau memang ada pelecehan, ini hukum di negara ini kan pasti ada, Pak. Kenapa tidak dilaporkan dari awal? Kalau memang ada pelecehan, tentu sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Apalagi mungkin si ibu ini berinteraksi dengan si korban ini. Pasti si ibu bisa ngeliat tingkah laku si korban yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan. Belum lagi kejadian itu ada di rumah. Tiba-tiba katanya CCTV rusak. Taruhlah CCTV rusak, tapi emang di rumah tuh gak ada siapa-siapa, gak ada orang. Kok bisa tahu-tahu dia masuk kamar? Aneh sekali. Kalau tidak dipanggil, supir ini nggak akan berani masuk. Nyai juga punya supir. Kalau nggak dipanggil ke depan pintu, dia nggak akan masuk. Dan itu cuma sebatas depan pintu, ya kan? Gitu loh.
Ya memang Nyai lihat si saudara J ini ganteng sekali ya. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa tahu gitu loh. Nanti Nyai mau bertapa di Laut Selatan, Nyai mau lihat ada apa gitu loh. Kalau Nyai sudah bertapa, cialah kayak yang beneran ya. Kasihan sama aktor-aktor di belakang ini. Karena tidak dengan hukum yang akan menyelesaikan, tapi dengan sebuah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membinasakan kejahatan di atas kejahatan dan akan mengungkapkan kebenaran di atas kebenaran yang seadil-adilnya. Jadinya berharap kepada Bapak Presiden, tolong panggil Kapolri untuk bersikap netral, bersikap adil, tegas dan jujur, walaupun sekalipun aktornya itu adalah jenderal sekalipun, anggotanya sekalipun, kalau salah tindak hukum. Ya, ini negara hukum. Hukum tidak boleh dibeli, hukum tidak boleh berat sebelah. Hukum harus sejajar, seadil-adilnya, karena seluruh warga Indonesia di mata hukum kedudukannya sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Siapapun yang bersalah dalam kasus ini harus ditindak hukum tegas. Apalagi Nyai sudah lihat Bapak Mahfud MD juga mengeluarkan statement, Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi, tidak ada yang harus dijaga demi nama baik institusi Mabes Polri. Jangan korbankan institusinya, Pak. Kalau memang seorang kepolisian ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya, disinilah keprofesionalan kepolisian tersebut. Walaupun harus berhadapan dengan Kadif Propam sekalian. Dan Nyai berharap segera ya Bapak Kapolri menonaktifkan Verdi Sambo agar penyelidikan ini berjalan dengan lancar, tidak ada intimidasi, tidak ada yang tidak enak karena jenderal, tidak ada ya. Oke, terima kasih Bapak Kapolri, semoga Bapak bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik demi nama baik institusi dan keadilan hukum yang ada di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Nyai Dewi Tanjung. Itu adalah suara mewakili, tentu kita juga berharap supaya kepolisian, khususnya dalam hal ini Pak Kapolri, punya peran penting untuk menyelesaikan kasus ini. Dan kita bersyukur dan dengan berita pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik. Kita berharap supaya keadilan dinyatakan melalui kasus ini dan institusi Polri dalam integritas untuk kasus ini itu dipertaruhkan. Kami berharap sebagai masyarakat biasa, Polri dapat memberikan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik dari proses penyelidikan dan hasil sesuai dengan apa yang terjadi dan fakta yang sesungguhnya. Dan kita tetap dukung di dalam doa, kiranya pemerintah dan juga aparat yang berwajib untuk terus memperhatikan kasus ini, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Demikian cuplikan video dari Nyai Dewi Tanjung. Shalom.